sejagat raya, burung marga satwa cukup makannya. Ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari alam, lihat hikmat-Mu. Ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari alam, lihat hikmat-Mu. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di Horas Home Online Renungan Anak Sekolah Minggu. Sebelum kita mendengarkan renungan malam ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan dan kasih setia Tuhan kepada kami semua. Pada malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dapat mengerti dan semakin hidup mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian 1 ayat 31a yang berbunyi, "Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik." Judul renungan kita malam ini adalah si nomor 1. Adik-adik, tahukah kalian binatang yang berlari paling cepat? Kalau ada lomba lari pasti dia yang nomor 1. Binatang yang melompat paling tinggi, kalau ada lomba lompat pasti dia yang nomor 1. Lalu, tahukah kalian binatang yang paling kuat? Binatang apakah yang nomor 1? Ternyata jawabannya beda-beda ya. Tidak ada satu binatang pun yang juara di semua lomba. Si nomor 1 binatang paling cepat larinya adalah cita. Tahu kan kalian kenapa cita juara 1 lomba lari di antara semua binatang? Rahasianya adalah cita mempunyai kaki yang panjang dan badan yang lentur seperti pegas. Lalu pada saat berlari cita mengeluarkan kukunya sehingga dia tidak mudah tergelincir. Si nomor 1 binatang paling tinggi melompatnya adalah lumba-lumba. Berapa tinggi lumba-lumba bisa melompat? 6 meter. Wah, tinggi sekali ya. Siapakah yang sudah pernah melihat lumba-lumba melompat? Rahasia lumba-lumba dapat melompat tinggi adalah pada sirip belakangnya yang mendatar atau horizontal dan berbeda sirip ekornya dibanding dengan ikan-ikan jenis lain. Pada saat melompat, lumba-lumba menepukkan ekor mendatarnya ke air kuat-kuat sehingga ia dapat melompat tinggi. Si nomor 1 binatang paling kuat di darat adalah gajah. Adik-adik pasti tahu dan sering lihat gajah kan? Badannya besar, memiliki belalai untuk memegang dan memukul. Dan hati-hati, jangan sampai terinjak oleh gajah. Karena siapapun yang terinjak pasti tidak berdaya. Masih banyak si nomor 1 lainnya. Di bumi ini terdapat banyak binatang nomor 1.
Semua menjalani hidupnya dengan menggunakan keistimewaannya masing-masing. Demikianlah Tuhan Allah menciptakan di dunia ini dengan segala makhluk dengan keistimewaannya. Seperti ayat yang kita baca tadi dari kitab Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sangat baik. Allah menciptakan binatang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mempunyai tanduk, ada yang mempunyai belalai dan gading. Ada yang berbulu, ada yang berkulit keras, dan lain sebagainya. Semua diciptakan dengan sempurna dan baik. Bagaimanakah dengan kita adik-adik? Kita manusia diciptakan Allah jauh lebih baik dan lebih sempurna dari segala binatang. Bahkan manusia diberi kekuasaan atas semua ciptaan Allah yang lain. Manusialah yang diberi kuasa untuk memberi nama binatang-binatang itu dan memanfaatkannya. Apakah kita juga si nomor 1? Tentu saja. Kita adalah si nomor 1 juga. Terutama kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Kita semua sudah diciptakan dengan kemampuan dan bakat masing-masing yang sudah ada di dalam diri kita. Tidak ada seorang pun yang diciptakan Allah dengan tidak baik. Maka adik-adik, kita tidak boleh mengolok-olok orang lain. Kita tidak boleh memandang rendah orang lain ataupun diri kita sendiri. Kita semua adalah ciptaan Allah yang baik dan sempurna. Semuanya pasti si nomor 1. Ayo, kita renungkan bersama. Sebagai ciptaan Allah yang baik dan sempurna, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus memakai bakat dan kemampuan kita dengan benar. Seperti belajar dengan benar, berlatih dengan benar, merawat tubuh dengan benar, menggunakan kemampuan dan bakat kita dengan benar. Wah, contohnya bagaimana ya? Contohnya, kita belajar mengisi otak kita dengan hal-hal yang berguna dan baik seperti belajar pelajaran sekolah. Contohnya, kita berlatih kemampuan menyanyi atau bermain musik dengan benar. Jangan malas untuk berlatih ya adik-adik. Contohnya lagi, kita merawat tubuh, yaitu dengan makan makanan yang bergizi, melakukan olahraga, dan masih banyak lagi yang membuat tubuh kita tetap sehat. Kemudian, kita menggunakan kepandaian, kemampuan, dan bakat kita dengan benar. Maksudnya adalah menggunakannya untuk memuliakan Tuhan, pastinya untuk hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, menggunakan kepandaian kita untuk membantu teman lain yang kesulitan belajar. Menggunakan kepandaian menyanyi untuk bernyanyi memuji Tuhan. Dan masih banyak contoh lainnya. Ayo, adik-adik renungkan dan pikirkan contoh yang lainnya. Ceritakan kepada mama atau papa kalian renungan yang kalian dapat malam ini ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan telah menjadikan kami si nomor 1 kesayangan-Mu. Ajar kami menggunakan kemampuan dan kepandaian kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Sampai berjumpa kembali di Horas pada hari Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
gelap.